Jaran ebek, tarian magis nan memukau, syarat ritual dan mistis. Lalu, bagaimana sang pawang bisa berdiri gagah menjaga dua dunia? Tradisi ebek atau yang lebih dikenal sebagai kuda kepang ini memang sudah mengakar kuat dalam masyarakat Jawa Tengah, khususnya kawasan Ngapak seperti Pemalang, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Tak hanya untuk acara pernikahan atau perayaan panen, tapi juga menjadi simbol budaya yang hidup di hati masyarakat. Dalam dunia jaran ebek, menjadi seorang pawang pastinya memikul tanggung jawab yang besar dan tidak mudah. Itulah kenapa keinginan Dwi Susanti untuk menjadi pawang atau dalang awalnya ditolak mentah-mentah. Wanita 21 tahun ini dinilai tak akan mampu menghadapi beratnya ritual yang dilakukan selama proses menjadi pawang jaran ebek. Maklum saja, pelaksanaan ritual menjadi pawang memerlukan kekuatan fisik dan spiritual yang tinggi di mana tak semua orang bisa melakoninya. Terlebih dia seorang perempuan. Belum lagi soal tantangan psikis yang akan dihadapi. Saya itu harus puasa. 1 hari sebelum acara. Misal hari ini, besok acara. Nanti malam jam 6. Sampai besok jam 6 itu nggak makan. Itu gak makan belas karena emang ya ritualnya saya sendiri gitu. Terus menyiapkan sesaji itu kayak buat itu, bukan yang syirik gitu, kita percaya gitu enggak. Kita itu cuma buat menghormati leluhur yang datang juga, kayak menyuguhi leluhur yang datang, rasa kayak gitu. Sebelum menjadi dalang dalam jaran ebek, Dwi awalnya adalah penayagan atau penabuh gamelan. Ia memang mendalami musik gamelan sejak kelas 4 SD. Setelahnya, ia mulai terjun ke dunia tari dan menjadi penari selama beberapa tahun hingga timbul keinginan yang kuat untuk menjadi dalang walau ayahnya sempat melarang di awal. Langkah besar yang diambil Dwi untuk menjadi dalang jaran ebek didukung tekad yang kuat untuk memajukan budaya di daerahnya dan juga menjaga para penari wanita dari jamahan para lelaki iseng atau juga pawang laki-laki. Serangkaian ujian berat ia jalani. Dari melakukan perjalanan 1 malam mendatangi 7 sumber mata air yang belum terjamah sampai menghadapi gangguan goib tingkat tinggi. Gangguan haib yang kayak ada sesuatu yang besar gitu, berat badannya, kayak ada yang ganduli gitu. Nah itu yang bikin berat di situ. Karena kan pertama cewek, mampu nggak nih, kuat nggak nih imannya gitu kan. Nah, habis itu udah mungkin di pertengahan tinggal 2 truk saya maju mundur, kuat nggak nih, tapi saya mempunyai tekad yang harus bisa. Dan akhirnya saya bisa melewati itu semua. Pertama pentas, Dwi belum berani menjadi pawang, hanya menjadi asisten pawang lain. Lantaran ia merasa sulit mencapai konsentrasi dan ketenangan yang dibutuhkan seorang pawang. Dwi mengaku masih belum bisa menyatukan pikiran dan hatinya. Selain itu, ia juga belum bisa menerima perubahan yang terjadi pada tubuhnya seperti rasa panas dan berat yang mungkin disebabkan oleh gangguan makhluk goib. Mungkin saya belum pamitan ke yang bawa reksa itu, yang menunggui wilayah itu kayak gitu. Karena itu kesalahan saya sendiri kan, saya kewalahan langsung divonis sama pawang-pawang lain gitu. Sampai badan tuh lemes, panas, emang nggak karu-karuan sekali gitu. Sebelum dimulai, proses ritual meliputi doa-doa khusus dan permohonan restu kepada Tuhan Yang Maha Esa dipanjatkan. Izin dari sesepuh atau tokoh adat
juga merupakan bagian tak terpisahkan dari ritual ini. Pertama kita mencari sumber air, kita mencari yang jauh, yang kira-kira itu belum tersentuh oleh manusia. Kita mencari itu tersebut, kalau kita sudah menemukan itu, kita ritual di situ. Dan ritual di situ itu kita biasanya mandi di situ, kita berdoa, terus setelah itu kita zikir dan sebagainya untuk mengeluarkan aura diri kita supaya kita itu bisa terlihat lebih gagah, lebih semangat lagi. Gelaran Jaran Ebek seringkali berakhir dengan hilangnya kesadaran para penari dan penonton secara berbarengan. Sesi terakhir ini disebut sesi pamungkas atau warga setempat menyebutnya dengan janturan massal. Hanya kayak ya ngeblank gitu, terus nggak sadarkan diri, sama tiba-tiba pandangannya juga hilang, buram. sadar sedikit ya, tidak bisa mengontrol diri lah. Tradisi Jaran Ebek dengan tarian menggunakan anyaman bambu berbentuk kuda yang dicat dan dihias kain warna-warni serta aksesoris bergemerincing untuk memeriahkan suasana telah ada di Pemalang bahkan sejak Indonesia belum merdeka. Jaran Ebek tetap hidup hingga kini sebagai bentuk perlawanan dan identitas budaya yang kuat, terutama setelah era kemerdekaan. Itu bahwa kesenian adalah salah satu alat propaganda perjuangan kemerdekaan Indonesia, karena di sana kegiatan itu bertemunya tokoh-tokoh budayawan, tokoh pejuang dengan rakyatnya ada di kesenian. Dan itu bukan hanya ebek, ketoprak, ya, dan kesenian-kesenian yang lain yang ada di Indonesia. Namun sayang, kesenian Jaran Ebek seringkali dianggap negatif oleh masyarakat, dikaitkan dengan hal-hal mistis dan tahayul. Di luar itu semua, Jaran Ebek merupakan identitas budaya, warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang di telan zaman.